Halo teman-teman, sebelum masuk ke dalam video penjelasan, pastikan teman-teman mencatat poin-poin penting dalam video yang akan dipaparkan, menyiapkan air putih, duduk di tempat yang nyaman, dan pastikan menonton videonya sampai habis ya. Hai semuanya, yuk kita berkenalan terlebih dahulu dengan pemateri hari ini. Pemateri yang pertama ada Arfa, dan pemateri yang kedua ada Aldi. Yuk mari kita simak materinya sama-sama. Di sini, kami akan membahas mengenai Evaluating and Active Training Program. Mengevaluasi program pelatihan ini sering dilihat sebagai langkah terakhir loh. Tapi, hal ini salah besar. Sebenarnya, evaluasi itu dimulai dari tahap desain dan cara-cara penyampaian training agar lebih efektif. Nah, saat teman-teman ingin mengetahui apakah peserta mendapatkan manfaat atau seberapa efektif training yang teman-teman lakukan, di sini teman-teman memiliki kesempatan loh untuk melihat seberapa baik program training yang teman-teman lakukan dan modifikasi apa saja yang diperlukan untuk membuatnya lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi training ini dimulai dari tahap desain, yang tujuannya adalah untuk mengarahkan trainee pada hasil yang efektif dan diinginkan. Di sini, saya akan menjelaskan 4 level program training menurut Dr. Donald Kirkpatrick pada tahun 2005. Level pertama yaitu reaction. Di sini, kita mengevaluasi program training yang kita adakan dengan melihat reaksinya atau sikap peserta sepanjang program training berlangsung. Hal ini kita dapat lihat melalui yang pertama, peserta itu puas dengan relevansi pelatihan yang diadakan. Yang kedua, peserta puas karena training sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, peserta ingin kembali mengikuti training yang lebih banyak. Nah, untuk mengetahui reaksi-reaksi peserta tadi, teman-teman dapat memberikan formulir kepada peserta. Dengan memberikan formulir seperti ini, peserta diminta untuk mengisi evaluasi program training yang telah mereka lakukan. Formulir tadi dapat dikirim melalui email, baik sebelum atau sesudah sesi training. Nah, selain menggunakan formulir, teman-teman di sini dapat menggunakan teknik semi proyeksi, yaitu dengan memberikan selembar kertas kosong dan memberikan instruksi kepada peserta. Bayangkan, seorang rekan kerja Anda berpikir untuk menghadiri program ini. Ia bertanya kepada Anda, seperti apa program ini untuk Anda? Apa yang akan saudara ceritakan kepadanya? Dan berikan waktu selama 10 menit untuk peserta mengisi pendapatnya. Dengan seperti itu, teman-teman dapat mengetahui reaksi peserta terhadap program training yang sedang diikuti. Selanjutnya, kita akan membahas pada level yang kedua, yaitu learning. Selain mengetahui pandangan seperti mengetahui pandangan peserta terhadap program training yang diadakan, sebagai seorang trainee juga perlu mengetahui adanya sikap atau pengetahuan dan keterampilan apa saja yang diperoleh oleh peserta training. Bagaimana sih cara untuk mengetahuinya? Yaitu dengan menggunakan tes. Walaupun tes tidak mudah dibuat dengan pengujian yang handal dan valid, tes ini dapat dikatakan valid apabila hasil yang didapatkan serupa dari waktu ke waktu. Tes juga dapat dikatakan valid apabila mengukur sesuai dengan apa yang ingin diukur. Dalam hal ini, teman-teman perlu meluangkan waktu untuk membuat item tes dan mendapatkan feedback mengenai item tes yang teman-teman buat. Teman-teman dapat melakukan uji coba terlebih dahulu kepada peserta yang lain sebelum menggunakan peserta yang sebenarnya. Untuk mengetahui apakah terjadinya proses pembelajaran pada peserta, teman-teman dapat menguji keterampilan, sikap, dan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah training. Yaitu dengan menggunakan kuesioner dan mengajukan pertanyaan seperti yang pertama, keterampilan atau ide apa saja yang Anda miliki sekarang yang sebelumnya tidak Anda miliki di awal program training. Yang kedua, apa yang telah Anda pelajari di program training ini yang dapat Anda manfaatkan?
Selain itu, teman-teman dapat melakukan kegiatan games, case study, ataupun melakukan roleplay pada peserta untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan apa saja yang telah mereka peroleh. Selanjutnya, kita membahas evaluasi pada level yang ketiga, yaitu behavior. Di sini, kita dapat mengevaluasi program training dengan cara mengetahui bagaimana para peserta bekerja ketika kembali ke tempat kerja mereka. Ini merupakan contoh pertanyaan yang bisa kalian lakukan, yaitu bagaimana Anda dapat mengaplikasikan apa saja yang Anda pelajari dalam training di tempat kerja Anda? Selanjutnya, yang kedua, bagaimana sih program training ini membuat Anda bisa bekerja dengan lebih baik? Namun, ada tantangan tersendiri nih pada evaluasi level ketiga ini, yaitu adanya perubahan perilaku pada peserta training karena training kita, bukan karena faktor lain. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena adanya perubahan perilaku pada seseorang dapat disebabkan oleh banyak faktor, bukan karena training saja. Bagaimana teman-teman pada topik yang sudah disampaikan? Sekarang, coba kita sebutkan kembali ketiga level tadi di kolom komentar ya. Pada topik selanjutnya, akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aldi. Sebelum teman-teman melanjutkan ke topik selanjutnya, mari kita simak video berikut ini yuk. Nah, selanjutnya kita akan ada video peregangan tubuh. Nah, teman-teman dapat mengikuti videonya ya. Untuk latihan pertama, mulai dengan posisi duduk. Habis itu, regangin kedua tangan kamu ke arah depan, tahan 10-20 detik, dan ulangi sebanyak 2 kali. Kamu juga bisa melakukan gerakan ini sambil berdiri, tapi peregangan tangannya ke arah atas kepala ya, lalu ditahan selama 10-15 detik. Masih dalam posisi berdiri, lipat kedua tanganmu di belakang kepala, lalu gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan masing-masing selama 10 detik. Habis itu, balik ke posisi kedua di mana tangan diregangkan ke atas kepala. Untuk latihan kedua, kamu awali dengan berdiri tegak. Lemaskan otot bahu kamu, lalu naikkan bahu ke atas, tahan selama 5 detik, kembali ke posisi semula. Ulangi ya sebanyak 3 kali. Habis itu, silangkan kedua tangan di belakang punggung. Pelan-pelan banget, tarik lengan kiri bersamaan dengan peregangan otot leher ke arah kanan. Tahan selama 10 detik, dan ulangi pada sisi lainnya. Satukan kedua telapak tangan di depan dada. Tekan ke arah bawah dan tahan selama 10 detik. Kali ini mengarah ke bawah, kembali satukan kedua telapak tangan di depan dada. Tekan ke arah bawah dan tahan selama 10 detik. Untuk latihan yang ketiga, dimulai dengan posisi duduk. Arahkan lengan kiri ke bawah dan lengan kanan ke atas. Tahan selama 10 detik. Ulangi masing-masing sisi. Masih dalam posisi duduk, silangkan kaki kamu ke arah kiri dan putar bagian atas tubuh ke arah kanan. Tahan ya selama 10 detik, lalu kamu ulang lagi ke arah sebaliknya. Selanjutnya, majukan posisi duduk kamu di kursi. Letakkan kedua tangan di belakang pinggang dan tekan ke arah depan. Tahan selama 15 detik ya. Ulangi sebanyak 2 kali. Nah, yang terakhir, berdiri tegak. Lemaskan semua otot tubuh kamu, terutama bagian tangan. Lalu, getarkan tangan kamu selama 10 detik. Halo semuanya, masih pada semangat kan? Setelah tadi sempat beristirahat, yuk kita kembali menyimak materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan membahas level 4 pada Evaluating an Active Training Program. Teman-teman diharapkan untuk duduk kembali di tempat yang nyaman dan menyiapkan catatan teman-teman untuk mencatat poin-poin penting pada materi selanjutnya. Yuk kita simak materinya sama-sama. Nah, dalam level 4 ini, latihan yang akan dilakukan mengenai penilaian. Setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini, teman-teman diharapkan dapat menilai suatu hasil bisnis dari sebuah perusahaan. Pelatihan ini juga
merupakan pelatihan yang paling sulit dilakukan karena terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan sehingga akan memakan waktu yang cukup banyak. Kegiatan tersebut adalah 1. Focus grouping, lalu yang kedua ada strategic interviewers, dan yang terakhir ada observation. Nah, tapi jika teman-teman menggunakan model ROE yang sudah dijelaskan oleh Arfa sebelumnya, maka pengelola teman-teman hanya akan memberikan hasil yang diharapkan oleh teman-teman. Hasil tersebut meliputi penurunan omset di departemen tertentu, yang kedua, peningkatan penjualan, dan yang ketiga, penurunan ketidakhadiran karyawan. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman menanyakan ekspektasi kepada pihak yang bersangkutan, mungkin di dalam perusahaan teman-teman sudah terdapat data yang dapat digunakan oleh teman-teman untuk menilai hasil dari perusahaan teman-teman. Yuk mari kita lihat data tersebut. Baik, berikut ini ada beberapa contoh data yang mungkin sudah ada di dalam perusahaan teman-teman. Yang pertama ada survei kepuasan karyawan, lalu yang kedua ada skor moral organisasi dan tim, yang ketiga ada jumlah keluhan pelanggan, yang keempat ada retensi karyawan. Bagi teman-teman yang belum mengetahui retensi karyawan ini adalah apa, retensi karyawan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensi tinggi di dalam perusahaan untuk membuat karyawan tersebut tetap loyal terhadap perusahaan. Lalu yang kelima ada pendapatan penjualan, lalu yang keenam biaya per penjualan, yang ketujuh ada peringkat keamanan, yang kedelapan ada peringkat layanan pelanggan, yang kesembilan ada aliran kerja dan data efisiensi, yang ke-10 penghargaan dari sumber luar, yang ke-11 biaya operasi, yang ke-12 kepatuhan versus pelanggaran. Lalu yang ke-13 ada studi akurasi, yang ke-14 ada konsistensi, dan yang terakhir ada cacat produk. Nah, catatan dalam daftar sebelumnya tidak hanya berdampak pada bottom line atau pendapatan bersih suatu perusahaan, tapi jika perusahaan meningkatkan penjualan, laba pendapatan, dan pangsa pasar atau total permintaan terhadap suatu produk oleh kelompok konsumen tertentu dapat berdampak kepada organizational effectiveness seperti semangat kerja karyawan. Pada tahun 2004, Spitzer mengatakan salah satu bahaya dari bottom line ini adalah kecenderungan perusahaan untuk mengurangi segala sesuatu menjadi istilah finansial. Hal ini merupakan praktik yang sangat berbahaya karena perusahaan cenderung meremehkan banyak tindakan non-finansial. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa hasil dari pelatihan level 4 ini bukan berarti pelatihan level 4 bertanggung jawab kepada hasil perusahaan. Lalu terdapat cara lain selain menggunakan kelompok kontrol. Seorang guru evaluasi bernama Jack Phillips merekomendasikan alternatif lain. Ia merekomendasikan menggunakan analisis trend lines, yaitu alat analisis teknikal. Dia juga menjelaskan dalam pendekatan ini terdapat sebuah garis yang ditarik lurus dari kinerja masa kini kepada kinerja masa depan. Dia juga berasumsi bahwa tren ini tidak akan pernah hilang dan akan terus berlanjut, bahkan sampai tanpa adanya pelatihan. Lalu, Jack Phillips membandingkan karyawan yang telah menerima pelatihan dengan hasil analisis trend lines. Hasilnya tidak mengejutkan bahwa peningkatan apapun pada prediksi pelatihan akan sama dengan hasil dengan pelatihan. Jack Phillips juga menyarankan
diberikan pada 3 keputusan utama. 3 keputusan utama tersebut adalah fokus, alat, dan waktu. Yuk kita cari tahu. Untuk 3 keputusan utama yang pertama, yaitu ada fokus. Dalam fokus ini, teman-teman harus mengetahui elemen apa sih yang sedang dievaluasi oleh teman-teman. Lalu, berikut ini terdapat contoh data mengenai fokus ini. Contohnya ada reaksi peserta, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta, lamaran kerja, dan hasil organisasi. Keputusan utama yang kedua yaitu alat. Dalam alat ini, teman-teman harus mencari tahu cara apa yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluatif. Berikut ini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh teman-teman, seperti kuesioner, observasi, tes, laporan, dan wawancara. Dalam waktu ini, teman-teman harus mengetahui kapan saja data akan dikumpulkan. Berikut ada beberapa contoh waktu data akan dikumpulkan. Yang pertama ada pra-pelatihan, yang kedua selama pelatihan, yang ketiga akhir pelatihan, dan yang terakhir periode tindak lanjut. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa evaluasi program pelatihan aktif tidak hanya tentang hasilnya saja, tapi tentang prosesnya juga. Upaya evaluasi harus membahas apa yang terjadi selama program pelatihan, sebanyak apakah itu membuat perbedaan. Mengapa proses evaluasi itu penting? Sederhananya, tanpa catatan yang baik tentang apa yang terjadi selama program pelatihan, tidak akan jelas apa yang perlu diubah jika hasil evaluasi mengecewakan. Cobalah teman-teman untuk mencatat peristiwa selama program pembelajaran, bagaimana peserta merespon, dan apa reaksi teman-teman sendiri. Teman-teman juga dapat mengajak orang lain untuk menonton prosesi dan melakukan observasi tentang program yang sedang dialami. Dengan demikian, teman-teman akan menjadi peserta aktif di dalam program pelatihan teman-teman sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai obtain feedback along the way. Nah, di sini teman-teman pasti tidak ingin menunggu sampai acara teman-teman berakhir kan, untuk mempelajari kebutuhan dan kepuasan peserta teman-teman. Di sini, teman-teman juga dapat merancang program pelatihan aktif teman-teman sendiri loh, sehingga teman-teman dapat mendapatkan umpan balik dan data secara berkelanjutan, sehingga teman-teman dapat melakukan penyesuaian sebelum acaranya berakhir. Bahkan, ketika teman-teman mengamati perilaku peserta teman-teman, maka teman-teman akan mendapatkan petunjuk tentang kepuasan mereka, seperti apakah mereka tersenyum, lalu apakah mereka mengikutinya dengan baik, atau apakah mereka terlibat dengan acaranya, dan apakah mereka mengajukan pertanyaan kepada teman-teman. Isyarat perilaku para peserta seringkali merupakan pertanda yang baik. Namun, para peserta hanya memberikan feedback yang tidak lengkap kepada teman-teman. Teman-teman dapat mengisi kekosongan dengan menebak bagaimana pikiran dan perasaan para peserta. Tetapi, jika tebakan teman-teman benar, kemungkinan besar mereka akan dipengaruhi oleh ketakutan teman-teman. Jika teman-teman merasa cemas, atau ego teman-teman, jika teman-teman merasa terlalu yakin. Memverifikasi tayangan teman-teman adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan feedback yang akurat dan terperinci. Untuk mendapatkan feedback terdapat dua cara lain loh selain menggunakan observasi. Yang pertama, ada secara lisan, dan yang kedua, ada dalam laporan tertulis. Nah, untuk mendapatkan feedback secara lisan ini,
merupakan tantangan tersendiri bagi kita loh teman-teman, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lebih lama. Sedangkan, jika mendapatkan feedback secara tertulis, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Namun, teman-teman tidak akan dapat segera mengklasifikasikan informasi yang teman-teman terima jika teman-teman ingin mempelajarinya lebih lanjut. Kegiatan feedback secara lisan maupun tertulis harus dirancang dengan baik. Mungkin teman-teman ingin menggunakan survei seperti Zoomerang atau survei Monkey untuk mengumpulkan data lebih cepat. Pilihan lain yang dapat teman-teman gunakan adalah alat survei instan seperti Polling yang tersedia melalui platform seperti Adobe Confluence. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik terbaik untuk mendapatkan feedback. Yang pertama ada reaction survey. Dalam reaction survey ini, teman-teman diminta untuk membuat kuesioner singkat dan memberikan kepada para peserta pada saat yang tepat. Item dapat disajikan dalam format yang berbeda. Selanjutnya ada short essay. Dalam short essay ini, teman-teman diminta untuk membuat beberapa pertanyaan. Lalu para peserta diminta untuk menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman bikin secara singkat. Contoh pertanyaannya seperti, apa yang Anda sarankan untuk meningkatkan bagian sesi ini? Yang selanjutnya ada checklist. Dalam checklist ini, peserta diminta untuk memeriksa kata-kata yang menggambarkan reaksi mereka terhadap sesi hari ini, seperti bergerak lambat, mencerahkan, luar biasa, praktis, terorganisir dengan baik, dan menarik. Selanjutnya ada sentence completion. Dalam sentence completion ini, para peserta diminta untuk melengkapi kalimat yang sudah ada, seperti sesuatu yang saya masih bingung adalah tentang titik-titik. Nah, maka titik-titik tersebut akan diisi oleh para peserta. Selanjutnya ada ratings. Dalam ratings ini, para peserta diminta untuk memilih angka 1 sampai dengan 5. Jika ada peserta yang memilih 1, maka dirinya menganggap bahwa sesi tersebut sangat tidak berharga. Dan jika peserta memilih angka 5, maka dirinya menganggap bahwa sesi tersebut sangat berharga. Selanjutnya ada rankings. Dalam rankings ini, para peserta diminta untuk memberikan peringkat pada setiap modul dengan menempatkan huruf A di samping salah satu yang paling relevan bagi para peserta, B di samping yang paling relevan berikutnya, dan C di samping yang paling tidak relevan. Selanjutnya ada anonymous remarks. Di sini, trainer menuliskan sebuah pertanyaan pada lembar flipchart kosong atau papan tulis dan minta para peserta untuk menanggapinya di flipcharts, di papan tulis, atau di kartu indeks kosong selama istirahat. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang mungkin dapat digunakan. Yang pertama, satu kata apa yang paling tepat menggambarkan reaksi Anda terhadap sesi hari ini? Yang kedua, apa yang akan Anda ingat dari hari ini? Yang ketiga, apa hal terpenting yang Anda pelajari hari ini? Selanjutnya ada oral survey. Dalam oral survey ini, trainer meminta peserta untuk memberikan feedback mereka tentang program dengan secara lantang. Mintalah sukarelawan untuk berkontribusi atau berkeliling grup jika teman-teman ingin mendengar dari semua orang. Berikut adalah serangkaian pertanyaan yang bagus untuk diajukan. Yang pertama, apa yang lebih Anda ingin di sesi berikutnya? Yang kedua, apa yang Anda inginkan lebih sedikit? Dan yang ketiga, apa yang ingin Anda lanjutkan? Selanjutnya ada informal interview. Dalam informal interview ini,
Mintalah feedback kepada peserta secara santai saat istirahat dan saat makan siang, atau jadwalkan sesi feedback ini pada malam hari untuk mendiskusikan perasaan peserta tentang program dengan cara yang santai. Berikut terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin dapat digunakan. Bagaimana materi ini sesuai dengan apa yang Anda butuhkan? Lalu, ada pertanyaan seperti ini. Seberapa baik materi ini berhubungan dengan situasi Anda? Lalu juga ada apa yang perlu diklarifikasi? Dan yang terakhir, apakah kita siap untuk melanjut ke bagian berikutnya? Nah, jika teman-teman melakukan sesi training secara virtual, teman-teman dapat menggunakan ini untuk mengumpulkan data evaluasi juga ya. Terima kasih teman-teman karena sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya.